Aku yang saat itu sedang menempuh ilmu agama di suatu padepokan di Jawa Barat banyak bertanya kepada guru spiritualku tentang dunia gaib. Bagiku, mempelajari hal-hal tak kasat mata adalah sebuah kesenangan tersendiri. Sewaktu aku SMA, aku pun sempat mengalami beberapa peristiwa misteri yang menurutku itu adalah pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah aku lulus SMA, aku berniat untuk mendalami ilmu agama sekalian untuk mempelajari ilmu kebatinan agar mata batinku terbuka. Singkat cerita, setelah aku bergabung di padepokan itu, aku cepat mempelajari banyak ilmu agama dari mulai pendalaman kitab suci Al-Quran, hadis, fikih, sampai sejarah kebudayaan Islam. Di antara teman-temanku, bisa dibilang aku paling menonjol di bidang penguasaan bahasa Arab dan juga pelafalan Quran. Sebenarnya tak munafik mungkin, di saat itu hatiku sudah tertutup dengan sifat takabur dan riya. Suatu waktu, bahkan aku sampai pernah menemui Pak Kiai Haji Hasan untuk meminta secara langsung mengajariku ilmu kebatinan. Aku tahu, sebenarnya caraku ini bisa dibilang sangat tidak sopan. Aku seolah meminta diberikan fadilah atau kelebihan dan basirah mata batin dengan cara menodongkan kepada Pak Kiai. Dengan tanda kutip, saya ini sudah layak dan pantas mendapatkan itu. Pak Kiai hanya tersenyum lembut. Ia sebenarnya sudah mengetahui pikiranku. Adinda Sri, Bapak sudah tahu dari awal. Adinda datang ke padepokan ini ada maksud dan tujuan tertentu, yang semata-mata bukanlah untuk mendalami ilmu agama. Bapak paham, Adinda sangat ingin mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Namun, ada hal yang harus Adinda pahami. Ucapan Pak Kiai mulai tertahan. Aku mencoba menerka-nerka apa yang akan ia katakan. Di hatiku ada rasa was-was bagaimana jika sejauh ini usahaku sia-sia untuk mempelajari ilmu kebatinan. Adinda harus khatam Al-Quran dan puasa mutih selama 40 hari. Selama itu pula Adinda harus yakin Allah akan meridhoi apa yang sedang Adinda Sri lakukan. Jika memang niat Adinda Sri ini baik, Adinda tak boleh berhenti berzikir di malam tertentu untuk meminta syafaat dari Wali Sunan Gunung Jati. Mendengar itu, aku pun merasa tertantang dan sekaligus sangat bahagia. Aku sudah menunggu saat ini, saat dimana aku ingin melaksanakan syarat agar segera mata batinku terbuka. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengiyakan apa yang diminta oleh Pak Kiai. Adinda Sri, Adinda harus ingat, hanya Adinda saja yang boleh mengetahui hal ini. Bapak hanya ingin menjauhkan sifat Adinda dari sahabat-sahabatmu. Aku mengangguk dan langsung berpamitan menuju kamar asramaku. Singkat cerita, aku melakukan semua yang diperintahkan. Tak pernah terlewatkan setiap sholat wajib maupun sholat sunnah, dan mengaji setiap aku berpuasa. Ketika sedang berhalangan, aku pun tetap merapalkan zikir dan terus meminta syafaat. Hingga suatu ketika, pas di hari yang ke-39, aku melihat ada sebuah cahaya terang di dalam kamarku. Cahaya itu nampak tegak berdiri, kemudian terdengar suara yang bergema. Nak, ketika kamu membuka mata, tak hanya indera penglihatanmu saja yang terbuka, melainkan
mata batinmu kini sudah terbuka. Persiapkanlah dengan baik agar hatimu senantiasa melihat kebaikan di antara keburukan. Seketika cahaya itu pun lenyap dan aku terbangun dari mimpi. Baru saja mata ini terbuka, aku dibuat kaget dengan sesosok perempuan yang mungkin sebaya denganku. Ia berpakaian layaknya seperti manusia biasa. Namun yang agak sedikit membedakan, kulitnya agak lebih pucat dan tidak memiliki garis di antara hidung dan bibir. Sosok itu hanya diam duduk di tempat tidur yang kosong. Sosok itu hanya diam tertunduk. Aku yang kemudian penasaran mendekatinya dan mencoba menyapa walaupun agak sedikit ada rasa takut. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Ia menjawab tanpa bibirnya bergerak sama sekali. Karena aku yang semakin ketakutan, aku berlari keluar kamar untuk mencari Pak Kiai. Saat aku berlari menuju sebuah lorong, aku melihat ada banyak anak kecil sekitar berusia 7 tahun yang mengenakan baju koko, namun agak sedikit lusuh. Anak-anak kecil itu setelah diamati, mereka tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka tak juga memiliki ekspresi di wajahnya, dan yang agak sedikit membuatku bergidik adalah kaki mereka tidak menginjak tanah. Aku berusaha berlari menuju ke ruang Pak Kiai yang berjarak sekitar 100 meter di depan. Tetapi langkahku terhenti dengan sosok kuntilanak tinggi besar yang sedang menyeringai. Kuntilanak itu memang tidak bersuara. Bahkan ia mempersilahkanku lewat dengan menjulurkan sebelah tangannya sebagai isyarat. Aku terus menutup mata dan berlari hingga akhirnya bruk. Tubuhku seperti menabrak seseorang. Aku perlahan mencoba bangkit dan menajamkan pandanganku. Ternyata orang yang kutabrak barusan adalah Pak Kiai Haji Hasan. Aku sangat gemetar dengan apa yang baru saja aku lihat. Dengan sosok itu seperti nyata, sangat menyeramkan. Bagaimana Adinda Sri? Apa kamu takut dengan apa yang barusan kamu lihat? Tanya Pak Kiai lembut. Pak, sepertinya saya sudah mulai takut, Pak. Wujud mereka sangat menyeramkan. Sungguh mereka ada dan nyata berdampingan dengan kita. Jawabku terbata-bata. Karena rasanya lidah ini sangat amat keruh. Pak Kiai hanya tersenyum dan berkata, besok pagi mintalah kepada Kusnayati agar kamu sendiri yang pergi ke pasar untuk membeli sayur. Nanti Bapak akan membimbingmu dari belakang. Ucap Pak Kiai Hasan membuatku penasaran. Setelah sholat subuh, aku penasaran menemui Kusnayati untuk meminta izin jika hari ini aku yang menggantikannya pergi ke pasar. Sebelum pergi aku sempat menjumpai Pak Kiai yang kemudian menutup mataku dengan tangannya dan terdengar mulutnya merapalkan sesuatu. Kamu pergilah ke pasar. Jangan takut dengan apa yang kamu lihat. Teruslah berjalan dan beristighfar jika dirasa ada penampakan-penampakan sosok menyeramkan. Aku yang sudah mengerti instruksi dari Pak Kiai langsung bergegas ke pasar karena harus cepat-cepat berbelanja sebelum jam 6 pagi. Baru saja berjalan keluar dari padepokan, aku dikagetkan dengan penampakan sosok hitam tinggi besar berdiri di samping pohon benda. Aku mempercepat langkahku
Dan aku kemudian merasa di depan ada seorang ibu-ibu yang berjalan. Assalamualaikum, permisi bu, mau ke pasar juga bu? Sapaku. Karena pagi itu masih agak gelap, aku tidak begitu jelas melihat wajah si ibu. Saat ibu itu menengok, ternyata yang aku lihat adalah sebelah wajahnya hancur mengeluarkan darah segar. Neng, tolong cariin mata sama gigi ibu, Neng. Ibu gak bisa pulang kalau belum ketemu mata sama gigi ibu. Mataku langsung terbelalak melihat wajah ibu yang rusak. Astagfirullahaladzim, teriakku. Namun ku terdengar dari telingaku, Dinda Sri, jangan takut. Teruslah berjalan dan tetaplah berzikir agar hatimu tenang. Aku kemudian menghiraukan apa yang baru aku lihat, hingga sampailah aku di pasar. Di pasar terlihat sangat ramai. Tidak hanya manusia saja berlalu lalang, namun terlihat juga banyak makhluk tak kasat mata memenuhi pasar. Yang membedakan antara manusia dan makhluk seperti itu adalah ketika berjalan, makhluk itu dengan mudah menembus tubuh manusia ataupun tembok. Kepalaku hampir dibuat pusing dengan kondisi keadaan pasar yang saat itu memang penuh sesak. Aku mencoba untuk duduk menarik nafas, tiba-tiba aku dikagetkan dengan tepukan di bahu. Neng, gak apa-apa? Saat aku menoleh, ternyata yang aku lihat kepala anjing dengan tubuh wanita. Aku langsung berteriak dan juga membuat wanita itu ikut kaget. Kenapa, Neng? Ibu liatin Neng kayak gak sehat. Neng kesini sama siapa? Aku mencoba mengatur nafas dan menjawab pertanyaan wanita berwajah anjing tersebut. Gak apa-apa kok, Bu. Saya cuma agak sedikit lemas saja, kurang enak badan. Saya kesini sendiri, Bu. Tempat saya dekat kok, Bu, di Padepokan Pak Haji Hasan. Jawabku sedikit berbohong. Wanita itu tak lama berpamitan dan belanja lagi, meninggalkan aku yang masih terduduk sendiri. Apa yang barusan aku lihat tadi ya? Kenapa wajahnya anjing hitam? Aku membatin. Tak lama ada suara Pak Kiai yang menggema di telinga. Dinda Sri, yang kamu lihat tadi adalah orang yang bersekutu dengan iblis, hingga wajahnya menyerupai anjing. Aku terhenyak, bagaimana bisa suara Pak Kiai terdengar sampai sini. Aku memfokuskan pikiranku untuk tak mau banyak bertanya karena hari sudah semakin siang. Perlahan, aku membeli apa yang dicatat oleh Kusna di secari kertas. Ketika aku melangkahkan kaki menuju tukang daging, tangan dan kakiku seperti terseret oleh jenis lelembut yang bentuknya menyerupai tuyul. Aku sempat mengikuti dua lelembut tuyul itu dan aku seperti terhipnotis berdiri di tempatnya. Neng, mau beli apa? Kok malah ngelamun? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Hanya saja fokusku memperhatikan dua tuyul yang kini sedang berjoget-joget kegirangan karena bisa menarik calon pembeli. Aku sangat takut sekali. Dan setelah pandanganku menatap sekeliling pasar, ternyata ada banyak demit yang digunakan untuk menarik minat pembeli. Ada banyak bermacam-macam aura bercahaya merah, kuning, hijau yang malang melintang di pasar. Sebenarnya aku tak paham apa yang terjadi. Namun pandanganku seperti terganggu saat melihat ada beberapa toko di pasar yang di depannya ditunggu oleh sesosok hewan seperti monyet. Dengan sisa tenaga aku berhasil keluar dari pasar yang sangat penuh dengan interaksi makhluk tak kasat mata itu. Aku berkali-kali istighfar dengan apa yang baru aku lihat.
dan dengan langkah yang gontai aku kembali ke padepokan. Aku segera berjalan menuju dapur dan mengantarkan semua belanjaan kepada Kusnayati. Saat aku ingin menemui Pak Kiai, aku mendengar suara mengaji yang sangat merdu. Aku yang penasaran kemudian mengintip ke arah ruang aula, di mana sumber suara itu berasal. Saat kulihat ternyata yang mengaji adalah seorang kakek-kakek berambut putih panjang dan berjanggut panjang. Kakek itu sangat khusyuk mengaji sehingga ia tidak memperdulikan aku sedari tadi mengintip di balik jendela. Tiba-tiba kakek yang tadi aku lihat sedang mengaji di dalam ruang aula sekarang sudah tidak nampak pada tempatnya. Aku baru tersadar jika ternyata kakek itu bukanlah manusia. "Dek, kenapa kamu hanya melihat orang mengaji? Apa kamu tidak ingin ikut mengaji juga?" Belum sempat aku menjawab, kakek itu kembali menghilang. "Adinda Sri, jangan takut. Sosok itu tidaklah jahat." Suara Pak Haji Hasan mengagetkanku. Pak Haji kemudian mengajakku berjalan-jalan sambil berbincang apa saja yang baru aku lihat. Aku kembali menceritakan dari mulai sosok perempuan pucat yang duduk di tempat tidur kamarku. Pak Kiai menjelaskan jika memang di pondok ini pernah ada santriwati yang meninggal karena sakit. Santriwati ini tidak dibawa berobat karena takut menjadi beban untuk keluarganya. Hingga akhirnya ia ditemukan telah meninggal. Yang kedua, mengenai beberapa anak kecil menggunakan baju koko, itu sebenarnya memang dari bangsa jin. Mereka selayaknya seperti Dinda Sri, yang juga menimba ilmu keagamaan di padepokan ini. Di padepokan ini ada banyak santri dan santriwati dari sejenis jin. Bentuknya pun beragam, ada yang memang menyerupai kuntilanak, genderuwo, atau seperti manusia pada umumnya. Kemudian Pak Kiai menjelaskan jika di luar pondok ada beragam bentuk jin yang usil. Salah satunya genderuwo penunggu pohon benda, dan juga sosok arwah penasaran korban tabrakan. Pak Kiai kemudian menambahkan jika dirinya sebenarnya mengikutiku dari belakang secara tak kasat mata. Pak Kiai juga melihat apa yang kulihat ketika di pasar. Seperti yang sudah Bapak bilang, wanita berwajah anjing itu adalah wanita yang menggunakan pesugihan. Di pasar seperti gerbang pembuka antara manusia dan alam gaib sudah tidak bisa dibedakan. Ironis sekali memang, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebegitu sempurnanya masih saja mau melakukan perjanjian-perjanjian gaib yang mengikat. Demit yang berbentuk seperti tuyul adalah arwah janin yang digugurkan, sehingga mereka dipakai oleh sebangsa jin untuk memperalat manusia. Sedangkan warna-warni aura cahaya yang saling melintang di sepanjang jalan di pasar itu adalah bentuk ketidakpercayaan manusia kepada dirinya maupun Allah. Sehingga mereka menuangkan air-air yang sudah dicampi-campi ataupun taburan garam. Niatnya hanya satu, jika si calon pembeli menginjak area yang sudah ditaburi garam atau diserami air dari berbagai macam orang pintar, maka mereka akan jadi mengeluarkan uang untuk membeli barang yang dijajakan. Namanya manusia, jika mau berusaha pasti Allah beri jalan dan kemudahan. Begitupun penjual, pasti pula akan ada pembeli. Namun kini hati manusia telah tertutup dengan hawa nafsu ingin sukses dengan cepat, sehingga menghalalkan berbagai macam cara, ungkap Pak Kiai Hasan sambil tangannya terus bersikir. Pak Kiai melanjutkan ceritanya menceritakan sosok kakek yang mengaji di ruang aula. Kakek itu memang sebangsa jin putih. Ia berumur ratusan tahun. Kakek jin telah berada di wilayah ini jauh sebelum padepokan ini dibangun. Menurut pengakuannya,
Ia adalah pengikut dari salah satu wali Cirebon sewaktu beliau menyiarkan agama Islam di Nusantara. Bahkan, si kakek mengaku sebelumnya ia bukanlah jin muslim, melainkan hanya jin penunggu hutan biasa. Kakek itu awalnya ingin mencoba ilmu dari Sunan Gunung Jati. Namun, belum apa-apa, ia seolah dibuat tak berdaya dengan karomah yang dimiliki oleh sang wali Allah. Saat ini tugas beliau adalah menjadi seorang muazin bangsa jin dan juga mengajarkan ilmu agama bagi santri maupun santriwati golongan jin. Ia juga menjaga padepokan ini dari segala bentuk gangguan jin yang kafir. Entah mengapa, aku menjadi merasa malu. Aku sebelumnya hanya selalu merasa diri ini pantas dan layak untuk bisa mendapat kelebihan dari Allah. Aku berdoa dan meminta seolah-olah ingin mendobrak pintu surga dengan tanganku sendiri. Kini sangat tertampar di relung hati. Aku membandingkan diriku dengan kakek jin berumur ratusan tahun yang masih sangat bersahaja dan rendah diri. Kakek itu selalu memuliakan nama Allah dengan selalu membaca Quran dan menjadi manfaat bagi sesama jin. Aku bisa mengaji, namun aku tak bisa untuk mengaji hatiku sendiri. Aku bisa melafalkan Quran namun tidak bisa mengingat kebaikan orang yang pernah menolongku. Aku menyadari apa yang kulakukan adalah sebuah kesia-siaan dan aku tidak pantas mendapatkan kelebihan ini. Aku kemudian meminta Pak Kiai untuk menutup kembali mata batinku. Cukuplah 2 hari pengalamanku melihat dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dari sini aku belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Aku belajar untuk tidak takabur dan juga aku belajar jika selayaknya manusia hidup di dunia hanya sementara dan jangan pernah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kemudahan. Dengan senang hati, Pak Kiai menutup kembali mata batinku. Sungguh itu adalah pengalaman yang seumur hidup takkan pernah kulupakan. Akhir cerita, aku keluar dari padepokan pesantren binaan Pak Kiai Haji Hasan setelah 2 tahun menimba ilmu di sana. Dan aku langsung mengabdikan diriku menjadi guru mengaji di kampung halaman sesaat setelahnya. Aku merasa bahagia karena bagiku yang terpenting bukanlah memiliki keistimewaan di mata manusia, namun keistimewaan di mata Allah, karena di dalam hidup sudah bisa menjadi syafaat bagi orang lain.